Hi everyone, Miss Dians here. Selamat datang kembali di Strategi Menguasai TOEFL. Kali ini kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya dari TOEFL, yaitu reading. Section ketiga setelah listening dan structure, yaitu reading comprehension. Pada bagian ini terdapat 5 teks yang diikuti oleh 50 pertanyaan dan harus diselesaikan dalam waktu 55 menit. Artinya, setiap satu pertanyaan disediakan waktu sekitar 1 menit atau 1 menit lebih sedikit. Semua soalnya dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda, dan yang ditanyakan seputar main idea atau mencari ide pokok, stated detail questions, unstated detail questions, implied detail questions, vocabulary in context questions, dan where questions. Kemudian, pertanyaannya berurutan, artinya dari level mudah menuju level yang sulit. Dan letak jawabannya itu ada di awal bacaan menuju ke akhir bacaan. Misal ada satu teks yang diikuti 5 pertanyaan. Nomor 1, letak jawabannya ada di awal. Nomor 2, itu ada di bagian selanjutnya, bagian tengah-tengah. Kemudian nomor 3, letak jawabannya ada di bagian selanjutnya. Jadi tidak mungkin nomor 3 itu jawabannya terletak di bagian awal. Nah, karena letak jawabannya yang berurutan seperti ini memudahkan kita untuk menyelesaikan soal reading. Seperti ini ya, area pencariannya menjadi lebih sempit di bagian selanjutnya. Kita ke skill yang pertama, yaitu main idea questions. Pertanyaan tentang ide pokok ini biasanya ada di awal setiap teks. Pertanyaannya biasanya menggunakan kata-kata seperti topik, subject, base title atau judul bacaan, ide utama atau ide pokok. Dan untuk menjawab pertanyaan tentang ide pokok ini, kita bisa melihat bagian awal di setiap paragraf atau di kalimat pertama. Kalau bacaan itu memiliki satu paragraf, berarti di kalimat pertama paragraf itu. Kalau lebih dari satu, maka ada di kalimat pertama setiap paragraf. Contoh soalnya seperti ini. Disediakan teks, kemudian diikuti oleh pertanyaan, what is the main idea of this passage? Nah, ada kata main idea di sini, berarti ini menanyakan tentang ide pokok. Maka letak jawabannya ada di kalimat awal paragraf. Makanya kita langsung saja fokus ke kalimat awal dari basketball sampai ke James Naismith. Dan di kalimat ini kita menemukan topiknya adalah basketball was invented atau penemuan basketball. Jadi jawabannya yang D, the origin of basketball. Origin ini kan asal muasal sama dengan penemuan awal basketball. Nah, kita lihat yang A, kenapa tidak? The life of James Naismith. Sama ya di sini James Naismith, tapi bukan tentang kehidupannya. Berarti bukan. Yang B, bukan sports ya, karena ini hanya basketball, tidak banyak jenis olahraga. Tidak ada kata history atau yang sama maknanya dengan history, berarti bukan. Kemudian yang C juga tidak, karena kalimat awal intinya bukan physical education and exercise, tidak ada ya, maka yang betul adalah yang D. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Which of the following would be the best title for this passage? Ada kata best title, artinya menanyakan judul yang tepat. Nah, ini bisa kita lihat dengan mencari ide pokok dari bacaan ini. Bagaimana caranya? Kita langsung fokus ke bagian awal setiap paragraf, karena ini ada 2 paragraf ya. Berarti dari early maps of the North American continent showed a massive river sampai ke the Pacific Ocean, atau di bagian awal saja sampai ke massive river ini. Kemudian di paragraf selanjutnya, dari this mythical river of course does not exist, sampai to be on maps. Nah, setelah kita fokus ke bagian awal, topiknya apa di setiap paragraf, dan kita kaitkan satu sama lain.
Kita lihat pilihan jawabannya dari yang pertama, early maps of North America. Ini bukan ya, kenapa bukan? Karena early maps of the North American ini hanya ada di paragraf pertama, tetapi tidak menggambarkan paragraf kedua. Kemudian yang ini, jawabannya sudah digarisbawahi ini ya. Kita lihat dulu, a non-existent river on maps. A non-existent river itu sama dengan ini. River does not exist. Kemudian maps ini ada di paragraf yang pertama, jadi menggambarkan dua-duanya ya. Yang tepat jawabannya adalah yang ini. Kemudian kita lihat yang lain untuk meyakinkan. A comparison of two rivers. Tidak ada comparison ya. Rivers in mythology, bukan ya, karena ini hanya menceritakan satu sungai saja, bukan banyak. Jadi yang tepat adalah a non-existent river on maps. Untuk mengenali main idea questions yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah jenis pertanyaannya. Kalau ada jenis pertanyaan seperti ini, what is the topic of the passage, subject, main idea, kemudian author's main point, primarily concerned, dan best title, itu menanyakan tentang ide pokok. Dan tempat mencari jawabannya itu ada di kalimat pertama pada setiap paragraf. Lalu cara menjawabnya, yang pertama, baca baris pertama di tiap paragraf. Yang kedua, cari tema atau ide pokok. Kemudian yang ketiga, baca sepintas ke bagian lainnya di kalimat itu untuk memastikan kalimat topiknya memang sudah betul. Yang nomor 4, eliminasi jawaban yang pasti salah dan pilihlah jawaban yang terbaik. Kita ke exercise-nya. Nomor 1, the main idea of the passage is that. Yang ditanyakan adalah main idea. Kita fokus ke kalimat awal, yaitu most of ice on earth, close to 90% of it is covering the surface of the continent Antarctica. Sampai sini. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya yang A, the earth is a cold planet. Tidak ada kata cold, ini berarti A salah. Kemudian yang B, most of the earth's ice is found in Antarctica. Ada kata ice juga di sini, ice milik bumi ada, kemudian ada Antarctica, maka jawabannya yang B. Kita lihat dulu yang C, it snows more in Antarctica than in any other place on the earth. Tidak ada kata snow di kalimat awal, maka ini salah. Antarctica is only 2 miles wide, but is 90% ice. Tidak ada kata 2 miles wide, berarti yang D juga salah. Pilihan yang tepat adalah yang B. Nomor 2, the best title for the passage is. Yang ditanyakan adalah best title, jadi judul yang tepat untuk paragraf ini. Kita lihat yang A, snowfall. Ini nggak ada kata snow ya, berarti yang A kurang tepat. Yang C ini juga ada snow, berarti bukan. Kemudian yang D itu ada Antarctica's ice pack. Ada ya, ada Antartika, kemudian ada ice, jadi S Antartika. Yang B ini kurang tepat karena icy earth, bukan bumi yang beres ya, tapi es yang ada di bumi. Jadi jawabannya yang tepat D, the causes of Antarctica's ice pack. Demikian pembahasan skill yang pertama. Thanks for watching. See ya!